Selamat siang peserta Able Deck ke-7. Selamat bergabung di kesempatan yang sama dalam pembelajaran fisika terapan dengan pokok materi pengukuran, besaran, dan satuan. Tentunya kalau kita bicara pengukuran, besaran, dan satuan, ini di kapal sering kita jumpai ya. Cara pengukuran panjang ya, ada cara pengukurannya, bisa pengukuran panjang, pengukuran massa, berat, kemudian pengukuran waktu, kuat arus, kemudian densitas cahaya. Jadi sebaliknya, kalau pengukuran dapat dikatakan atau mempunyai arti segala satu yang dapat diukur. Jadi pengukuran besaran itu adalah segala satu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan ya. Pada dasarnya yang kita jumpai di atas kapal bisa terjadi atas besaran pokok dan bisa juga besaran turunan, seperti halnya kecepatan kapal. Kecepatan kapal itu besaran turunan karena menggunakan apa? Kecepatan perpindahan dibagi waktu, meter per detik. Misalkan kecepatan kapal 1 knot per jam, itu bisa kita identifikasi dalam 1 knot, 1 mil laut 1852 dibagi 3600, atau hasilnya adalah 0,5144. Jadi kita bisa bayangkan kalau sekiranya kita waktu masih melaksanakan tugas jaga itu, kita melaksanakan tugas jaga bukannya kemudi yang dipegang, tapi kita sambil membaca HP, membaca telepon-teleponan. Itu dilarang itu kalau kita waktu masih kerja, masih dinas jaga, kita melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya keselamatan kapal akan terganggu sesuai dengan tujuan utama daripada tujuan bagaimana kita mempelajari konsep pengukuran besaran satuan adalah untuk standarnya adalah keselamatan, ketepatan, ya, ketepatan akurasi pengukuran. Nah, akurasi pengukuran untuk apa? Baik pengawasan, baik kuantitas maupun kualitas. Ya. Seperti halnya bagaimana kita mengukur survei draft, misalkan draft survei, tongkang sebelum dimuat draftnya sekian. Itu bisa kita kembangkan ke situ, walaupun toh tujuan pelaksanaan tugasnya kita belum sampai ke situ. Seperti halnya pengawasan mengenai pada waktu di anjungan, jurumudi membantu mualim jaga untuk mengadakan pengecekan suhu. Nah, suhu dicek suhunya. Ini berarti di sini besaran pokok suhunya berapa derajat. Untuk apa suhu itu dicek? Untuk membuat suatu laporan ke meteorologi, ya, laporan ke meteorologi agar hasilnya dilaporkan kepada jabatan meteorologi untuk membuatkan suatu berita cuaca. Jadi semua kapal-kapal yang ada sekeliling berhak atau mempunyai kewajiban untuk membuat suatu laporan, pada dasarnya seperti itu ya. Jadi itu salah satu penerapan daripada bagaimana pengukuran besaran dan satuan yang dilakukan di atas kapal. Tujuannya adalah untuk keselamatan, ketepatan pengukuran, kemudian ketelitian pengukuran, kemudian standar yang akan dicapai, misalkan suhu yang akan dicapai, misalkan di satu ruangan misalkan sekian, ya kan? Misalkan suhu di ruangan yang dicapai adalah maksimal 60 derajat misalkan. Begitu lewat daripada 60 derajat, itu sensor panas itu akan menyiramkan airnya, ya, spuyernya, ya, sprayernya akan menyiramkan airnya. Otomatis itu. Nah, itu merupakan suatu kontrol pengawasan juga. Hanya sifatnya itu udah tujuannya adalah otomatis, ya. Yang tidak otomatis bisa dikerjakan dengan orang, ya kita harus wajib mengetahui, ya,
adanya standar-standar ukuran yang digunakan di atas kapal ya. Baik kapal apa saja. Jadi kita dengan adanya kita mengadakan suatu pertemuan seperti ini, jadi masing-masing punya experience yang berbeda. Ada yang di kapal tanker, ada yang di kapal tugboat, ada yang di kapal barang, ada kapal kontainer. Mereka saling isi mengisi. Jadi jangan kita merasa oh ini loh pengalaman saya paling bagus di kapal ini. Enggak seperti itulah ya. Kita belajar wajib meningkatkan pengetahuan kita. Bagaimana mengadakan suatu bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita untuk standar pengawasan yang perlu dilakukan di atas kapal. Ini tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita sudah merasa tahu segalanya, padahal enggak ya. Makanya fungsi diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ya. Ini kita lihat besaran turunan yang dalam tabel ini ada luas panjang kali lebar meter persegi. Jadi misalkan panjang tongkang kan ada apa tuh? Ada pagernya ya, tongkang di tongkang ada pagernya. Jadi panjang tongkang sama lebar tongkang itu dicari cari luasnya, luas tongkang. Kemudian volume panjang kali lebar kali tinggi, dapatnya meter kubik. Kecepatan perpindahan dibagi waktu meter per detik. Terus kecepatan dibagi waktu meter per detik kuadrat. Gaya juga begitu, massa kali percepatan. Ini gaya kan misalkan tadinya barang itu diam. Terus karena dorongan atau tarikan, jadi benda itu akan bergerak. Ini namanya gaya. Massa kali percepatan ya. Itu asalnya gaya seperti itu. Terus ada usaha dan energi tekanan, daya, impul, dan momentum. Kira-kira begitu penjelasan dari saya. Ini satuan-satuan ukuran ya. Ukuran kalau kilo berarti 1000 meter ya 10 pangkat 3. Kalau hekto 100 meter. 100 meter berarti 10 pangkat 2. Kalau deka berarti 10 meter. Kalau satuan meter 10 pangkat 0. Kemudian ada desi 10 pangkat min 1, senti 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3. Jadi kita udah tahu bagaimana kita menerapkan ukuran-ukuran itu di atas kapal. Kemudian ada ukuran-ukuran yang lebih besar lagi seperti halnya terameter. Terameter itu nolnya 10 pangkat 12 meter ya. 10 pangkat, jadi 1 triliun meter. Kemudian 9 misalkan 10 gigameter. Yes. 10 pangkat 9 meter. Jadi 1 miliar meter. Kemudian 10 pangkat 6 1 juta meter. Mega 1 megameter tuh 1 juta meter. Terus 1 kilometer berarti 1000 meter. Satuan meter 10 pangkat 0 ya, meter. Kemudian 10 pangkat min 3 milimeter. Mikrometer 10 pangkat min 6. Kemudian ada nano 10 pangkat min 9. Jadi bertolak belakang sama yang tadi ya, giga tadi. Giga 10 pangkat 9, sedangkan ini yang kecil nano ya 10 pangkat min 9. Kalau terameter 10 pangkat 12, ini pakai sama pikometer, sebaliknya 10 pangkat min 12. Ini ada tambahan 1 nautical mile sama dengan 1,852 km, dan 1 inci 2,54 cm, 1 kaki sama dengan 12 inci. Ini udah jelas, tinggal ada pengukuran dan alat ukur. Jadi kalau ada jangka sorong itu ketelitiannya lebih besar dibanding mikrometer skrup ya. Ini di kapal sering ada alat-alat ini, cuman disimpan sampai sejauh mana tergantung pemakaiannya ya. Kalau nggak butuh sekali biasanya disimpan. Tapi barang ini harus wajib kita mengadakan harus tahu cara kerjanya, terus manfaatnya apa, ketelitiannya sampai di mana.
Kira-kira begitu. Dari saya cukupkan sampai di sini pembelajaran fisika terapannya pertama. Saya akhiri pembelajaran siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.